Selamat malam, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari mata kuliah Data Science. Untuk judulnya ada Internet of Things dan Informatika dalam Mechatronika. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Mika Rivaldo, dan untuk kelompok lainnya ada Nurul Akbar, ada Gilar Sumilar, ada Fazrul Rahman atau Sibaeng, dan ada Azam. Oke, next. Langsung tolong di slide ya. Oke, pertama ada otomatisasi dan mekatronika atau fondasi teknologi. Pertama ada otomasi. Nah, otomasi itu adalah penggunaan teknologi, perangkat lunak, dan sistem kontrol untuk menjalankan tugas, proses, atau operasi secara mandiri dengan intervensi manusia yang minimal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan konsistensi sekaligus mengurangi kesalahan. Lalu elemen dasarnya mencakup ada sensor atau disebut juga pengumpulan data, aktuator atau pelaksanaan tindak fisik, dan controller atau pengendali seperti PLC yang bekerja berdasarkan program instruksi logis. Nah, otomatisasi adalah upaya untuk memproses perjalanan secara otomatis. Selanjutnya ada mekatronika. Nah, mekatronika itu adalah bintang teknik multidisiplin yang merupakan sinergi dari 4 disiplin ilmu utama, yaitu ada teknik mekanika, teknik elektronika, teknik kontrol, dan teknik informatika atau komputer. Tujuan utamanya adalah untuk merancang dan menciptakan sistem cerdas dan fungsional yang menggabungkan struktur fisik atau mekanik dengan kendali elektronik dan kecerdasan perangkat lunak. Contoh hasil mekatronika adalah robot industri dan mobil otonom. Selanjutnya ada keterkaitan. Nah, keterkaitan di sini adalah bidang yang saling berkaitan erat. Mekatronika menyediakan dasar teknologi-teknologi yang merancang mesin yang cerdas, atau disebut juga perpaduan fisik dan digital. Sementara otomatisasi adalah penerapan praktis dan dari mesin-mesin yang dirancang secara mekatronika tersebut untuk mencapai pengendalian proses industri secara mandiri. Singkatnya, sistem mekatronika adalah alat yang digunakan dalam sistem operasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Gelar. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, tes. Apakah suaranya ada? Nah, untuk halo, halo, suaranya ada? Tes, tes. Ada. Ada. Nah, untuk selanjutnya 4 pilar sistem otomisasi atau konsep dasar otomisasi mekatronika. Nah, prinsip kerja dari sistem otomisasi ini bekerja berdasarkan konsep kendali lingkar tertutup atau closed loop control yang melibatkan 4 komponen utama seperti yang ditampilkan di sini. Sensor input, controller, aktuator, umpan balik. Nah, apa sih itu semua? Nah, jadi sensor input itu adalah mengubah besaran fisik seperti suhu, tekanan, posisi menjadi sinyal listrik atau digital. Bisa dibilang ini adalah mata sistem. Kayak contohnya itu kamera, infrared, dan lain-lain. Terus yang kedua itu controller atau proses menerimanya sinyal dari sensor. Nah, controller ini membandingkan nilai sensor dengan nilai yang diinginkan atau set point. Menghitung tindakan korelatif yang diperlukan, bilang ini tuh otak dari sistem, kayak CPU, microcontroller, dan lain-lain juga. Nah, kita ada akuator atau outputnya. Nah, akuator ini menerima sinyal dari controller dan mengubahnya menjadi tindakan fisik atau mekanis. Misalnya seperti kayak servo, terus atau enggak motor, terus membuka katup, kayak on atau off atau nyalakan lampu. Itu bisa disebut akuator. Nah, bisa dibilang akuator ini tangannya sistem. Nah, yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini adalah sinyal atau data output sensor baru yang dikirim kembali ke controller. Umpan balik memungkinkan controller untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah benar dan menyesuaikan controller di masa depan. Nah, ini memastikan sistem akurat
dan stabil. Nah, untuk selanjutnya, perangkat kendali modern atau peran pengendali utama di sini tuh ada mikroprosesor dan controller seperti yang dibahas tadi di atas sama PLC. Nah, untuk mikroprosesor atau mikrokontroler ini adalah chip kecil yang berfungsi sebagai unit pemrosesan sentral CPU. Nah, ini juga jadi fondasi di kendali cerdas atau embedded system, sistem tertanam pada perangkat mekatronika seperti pada robot, drone. Nah, kalau di kasusnya komputer itu CPU kayak chip AMD, terus Intel gitu-gitulah. Nah, untuk yang kedua PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, ini adalah komputer industri yang dirancang khusus untuk lingkungan yang keras. Nah, PLC ini menggunakan logika digital yang diprogram untuk mengendalikan proses manufaktur secara real time dan handal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Akbar. Oke, Akbar, silakan. Informatika, otak digital otomasi. Informatika adalah kekuatan yang mengoptimalkan sistem otomasi, mengubahnya dari mesin sederhana menjadi sistem yang cerdas dan adaptif. Ini ada aspek informatika. Yang pertama ada pemrograman kontrol, yaitu menggunakan bahasa seperti Python, C++, Arduino, dan Ladder Logic, memberikan fleksibilitas mengubah fungsi sistem hanya melalui software. Manfaatnya memberikan fleksibilitas tinggi dan kemampuan untuk mengubah fungsi sistem. Selanjutnya, ada pemrosesan sinyal digital. Algoritma memfilter noise dan mengkonversi sinyal analog ke digital untuk akurasi input data presisi. Manfaat dalam otomasi ini ialah memastikan akurasi input data penting untuk keputusan kontrol yang presisi. Kemudian, selanjutnya ada penyimpanan dan analisis data. Mekanismenya yaitu seperti database, cloud computing, AI, atau machine learning mengolah data operasional untuk keputusan prediktif. Manfaat dalam otomasi ini yaitu mendukung pengambilan keputusan prediktif dan optimalisasi proses secara berkelanjutan. Kemudian ada komunikasi antar perangkat, yaitu protokol jaringan, IoT, dan gateway memungkinkan integrasi vertikal dan horizontal untuk smart factory. Manfaat dalam otomasi ini yaitu memungkinkan integrasi vertikal, rantai pabrik ke manajemen, dan horizontal antar mesin untuk smart factory. Oke, next. Selanjutnya ada penerapan nyata informatika dalam otomasi. Yang pertama ada sistem kendali suhu otomatis, yaitu sensor suhu mengirim data ke microcontroller. Software membandingkan dengan set point dan mengaktifkan AC atau kipas secara adaptif. Kemudian ada robotika industri, yaitu program C++ memetakan jalur, memproses data sensor visual, dan berkomunikasi dengan lini produksi lain melalui jaringan. Kemudian ada predictive maintenance, data getaran dan suhu dikirim ke cloud algoritma AI untuk memprediksi kegagalan mesin sebelum terjadi untuk perbaikan tepat waktu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Fazlur Rahman. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Akbar. Di sini ada model otomasi berbasis informatika, yaitu ada input, sensornya yaitu suhu, posisi, kecepatan, tekanan. Lalu ada proses informatika, filtering, logika kontrol, AI, komunikasi, lalu ada jaringan.
Di bagian output ada akuator, motor, katup, dan lampu. Feedbacknya yaitu data sensor kembali untuk koreksi real time. Selanjutnya, studi kasus sistem pendinginan server. 1. Input sensor suhu mengukur ruangan dan mengirim sinyal ke controller. Lalu diproses script Python mendinginkan suhu saat ini 28 derajat Celcius dengan set point 22 derajat Celcius dan menghitung daya pendinginan. Lalu ketiga, outputnya yaitu controller mengirim sinyal ke akuator ke kompresor AC untuk meningkatkan daya pendinginan 80%. Feedbacknya, sensor mengukur suhu baru 25 Celcius, data kembali ke controller untuk siklus perhitungan berikutnya secara adaptif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ajam. Oke, baik. Terima kasih Saudara Baeng. Informatika mengoptimalkan otomasi. Yang pertama, 4 aspek utama: pemrograman, pemrosesan sinyal, dan penyimpanan data komunikasi. Fleksibilitasnya mengubah fungsi sistem hanya melalui software tanpa modifikasi hardware. 100% akurasi pemrosesan sinyal digital, memastikan presisi input data untuk keputusan kontrol sempurna. Baik, selanjutnya. Masa depan informatika dalam mekatronika adalah jantung transformasi digital sistem mekatronika melalui AI, IoT, dan cloud computing. Otomasi berkembang dari mesin sederhana menjadi ekosistem cerdas yang adaptif, prediktif, dan integrasi global untuk smart factory masa depan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selesai.